warung itu sudah sepi, hanya tinggal pedagang kecil yang memang bermukim di dalam pasar. Kedua anak itu telah sampai di depan Pak Suto. Penjual mainan dari kertas itu sedang sibuk membuat barang mainan murah itu. "Beli kitilan, Pak," kata Udin keras karena pendengaran laki-laki tua itu agak kuat. Demonstrasi yang menggugah hati. Lonceng berbunyi 3 kali, tanda waktu istirahat sudah habis. Murid-murid SD Karangan 1 segera masuk ke kelas masing-masing. Pelajaran jam ke-6 dan ke-7 kelas 4 adalah bidang studi keterampilan. Setelah anak-anak duduk di bangku masing-masing, anak-anak segera menyediakan alat-alat untuk praktik keterampilan. Malahan ada juga yang membawa penyendok atau irus yang sudah jadi. Tiba-tiba Pak Santosa masuk kedatangannya. Ini sering tidak berhasil dengan baik karena semasa masih muda diganggu oleh kawanan kera. Selain buah-buahan musiman, durian, rambutan langsat, manggis, jambu, dan mangga, maka hasil lainnya di Tanjung Pundak tidak ada lagi. Karena untuk bersawah juga tidak ada. Kebanyakan penduduk menggantungkan hidupnya kepada buah-buahan semata. Buah-buahan itu hanya berubah sekali setahun. Di luar itu penduduk berusaha untuk berdagang keliling, artinya mereka membawa barang dengan dagangannya ke tempat lain di mana yang ada hari pasar. Kendaraan yang mereka pakai untuk berdagang keliling membawa barang ialah sepeda. Selain itu tidak ada lagi. Di samping mereka memang tidak mempunyai juga jalan ke desa mereka yang terpencil itu tidak mungkin untuk dilalui sepeda. Hal ini dapat kita mengerti karena Tanjung Punti di lingkungan sungai, jalan yang dipakai untuk menyeberangi sungai hanya Hal ini dapat kita mengerti karena Tanjung Punti di lingkungan sungai, jalan yang dipakai untuk menyeberangi sungai hanya batang pinang sebatang. Sebagai pedagangannya di atas batang pinang, sebatang tadi diikat pula sebatang bambu. Titian ini hanya dapat dilalui oleh orang dewasa dan anak-anak yang sudah agak besar. Perdagangan keliling yang diusahakan penduduk seringkali tidak menguntungkan maklum. Mereka baru tiba di tempat tujuan ketika hari menjelang siang, ketika orang yang membutuhkan barang-barang hendak meninggalkan pasar. Maka tidak mengherankan bila penduduk Tanjung Punti banyak terpaksa makan sejenis ubi jalar yang tumbuh liar di hutan bila musim buah-buahan telah berlalu. Tersentak mendengar teriakan si Mbok. "Ya, Mbok, ada apa?" jawabnya sambil melangkah menuju arah si Mbok. "Wanti, ayo bantu si Mbok makan siang. Harus sudah siap belum bapakmu pulang?" si Mbok berteriak dari dalam rumah. "Untuk apa, Mbok?"
Mereka sudah pasti makan di warung. Kamu Itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri hadapannya luar biasa cantiknya. Dia belum pernah melihat perempuan secantik itu, meskipun dulu dia sudah jauh menggembira ke berbagai negara. Kau ini siapa? Tanya lelaki itu dengan gemetar. Apa kau benar-benar ingin tahu siapa aku? Tanya perempuan itu. Benar. Sejak kapan kau berdiri di dalam kamarku? Baru saja. Kau yang tadi lelaki membawaku dari sungai. Hah? Dari sungai? Mengapa kau ingin lelaki itu? Tubi, benarkah kau Tubi? Suara laki-laki sambil mengejar langkah Kartubi dari belakang. Tubi menoleh ke belakang. Dia berhenti melangkah melihat seorang anak laki-laki berlari mengejarnya, melompati rumpun ilalang. Happy dari tersenyum gelisah seperti tidak mengetahui harus berbicara apa untuk menyatakan kegembiraan hatinya dalam pertemuan itu. Bi, sudah lama kita tidak bermain bersama Bi. Sudah beberapa lama kau tinggal di kota? Kata Bi, ya telah lama aku meninggalkan kampung kita. Telah lama aku tidak bermain di tengah-tengah teman-teman di sini. Rasanya sudah cukup lama, Bi. Kau sekarang kelihatannya berubah. Apa aku yang telah berubah, Rip? Aku rasa tidak ada perubahan apapun. Entahlah, dari menggelengkan, membuang pikirannya yang remang-remang. Entahlah apamu yang telah berubah. Akan tetapi aku merasa ada perubahan pada dirimu, ada sesuatu yang asing menurut penglihatanku. Kartubi tertawa, tangannya menepuk pundak Darip. Dia menarik Darip, diajak melanjutkan perjalanan menuju arah kampung yang batas tepinya sudah mulai tampak mata. Kartubi dan Darip sudah berada di tanah yang meninggi, yang menjadi batas tanah yang mestinya sawah, dengan daerah tempat lahar Gunung Kelut lewat. Bi, kau pulang ke kampung untuk berlibur, Bi. Beberapa lama kau berlibur di kampung kita, Bi. Kampung kami dan kampung yang menjadi milikmu dulu. Darip merasa tidak puas hanya mendapatkan jawab senyuman dari Kartubi. Jawaban itu malah membuat teka bagi Darip. Jangan risaukan, berapa lama aku di sini lagi, Rip. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan berada di kampung ini selama hayat dikandung badanku. Seumur hidupku aku akan di kampung ini. Ya, aku akan berada di sini selama hayatku, jawab Kartubi pasti. Kau tidak kembali ke kota lagi? Kartubi menggelengkan kepala lagi. Mulutnya tertutup. Apa hidupmu di kota sulit, Bi? Kesulitan itukah yang membuat kau kembali ke dusun ini? Bukankah di sini keadaannya lebih buruk dari seburuk-buruknya hidup di kota? Dengar, Rip, hidup di kota tidak mudah, begitu pula hidup di desa juga tidak gampang. Aku di kota juga bukan menjadi orang kaya sehingga segala sesuatunya jika mengalami kesulitan, bahkan bukan itulah yang menjadi pokok persoalan mengapa aku kembali ke dusun.
Meski aku hidup tidak kaya di kota yang ku ikuti bukan orang kaya, namun aku tidak kekurangan atau lebih buruk dari sini. Lantas apa yang mendorongmu pulang? Kau memang aneh. Aku menaruh harapan di sini, harapan lagi-lagi harapan. Apa yang kau harapkan dari sini? Kartubi melangkah, matahari sudah condong ke barat. Dia mengajak Dari melanjutkan perjalanan pulang. Rip, bagaimanapun aku adalah manusia. Aku mempunyai keinginan ingin menjadi orang yang berguna, baik bagi kesama manusia maupun untuk diriku sendiri atau famili atau keluargaku. Bahkan aku juga ingin mendapat perhatian orang, bisa menjadi orang yang menonjol. Kau mau menjadi profesor, mengarah malah kembali ke dusun Profesor Pasir. Dari tertawa mendengar keterangan Kartubi baru datang dari kota, bahkan mendengar kata kota saja sudah menjadi sangat kagum, tergila-gila. Kenyataannya memang begitu. Berapa orang kampung ini yang sudah mendapat kesempatan meninggalkan kampung pergi ke kota? Karni Sumiati Partana ada di antara mereka yang mau kembali ke dusun ini. Sekali Karni menengok orang tuanya di kampung ini, bukan main hebatnya dia. Kartubi bangkit, lihatlah bajuku ini, menurut hematmu hebat bukan? Kau masih merasa kurang enak lagi. Memang begitulah manusia, diberi enak selalu masih kurang enak lagi. Memang manusia selalu serakah.